model cowok seganteng, sejelek apapun, gue pernah sampai yang model pincang, kakinya buntung pun gue udah pernah ngerasain. Totalnya berapa cowok? Nggak terhingga. Ada 100? Lebih. 200? Lebih. 300? Lebih. Mati udah. Kamu kalau ngelihat aku nih, apa yang ada di pikiranmu? Coba. Nah. Homo nggak sih? Homo nggak sih gitu ya? Iya nggak? Banyak yang ngomong gitu. Enggak kan gue iya ada juga yang dulu gosipin gue homo gitu. Lu berharap gue homo apa straight? Straight sih, lu kan kayak Sugiyardi gitu. Iya ya. Ya kan? Masuk tipemu nggak? Ya gitu, ya kebanyakan lu tuh kayak mantan-mantan temong-temong gue yang waktu di di Kuala Lumpur, Singapura. Kayak gini bentuknya? Iya, gue dapet temong-temong kayak gitu. Gue kan jual diri dulu. Hah? Ih, belum tahu kan? Tapi Makanya gue punya uang, modal gue operasi. oh. Sempat gue di-keep sama Gadun. Ini langsung. Iya udah. Kita udah dari situ. Oh nanti disensor ya Pak ya. Aduh, agak salah ya. Ya udah. Iya. Oh, udah. Iya. Coba apa ceritanya cerita? Iya, dulu gue sempet di-keep sama Gadun. Iya. Ya. Terus Gadunnya itu tubang, tapi tubang banget, nggak kayak model lu ya, tua. Oke. Ada sekitar umur 50 lebih lah. Oke. Kenalan waktu itu lewat internet. Tahun gitu. berapa? Itu tahun 2012. Oke, lanjut. Tapi muka gue masih jelek waktu itu, jelek banget. Belum operasi? Muka gue lebar. Belum yang operasi tuh? Belum. Oke, lanjut. Maksud lo, ini kan muka kan? Yang kan ada video yang kamu viral tuh lagi siap-siap operasi. Itu bukan gue. Itu ada bencong ngaku-ngakot ini lu, itu bukan gue, itu sengaja banget menjatuhkan harga diri gue karena kan sekarang gue udah mahal. Berarti kamu tidak operasi? Itu bukan, nggak maksudnya gue operasi, tapi bukan yang digosipkan itu gue operasi kelamin, bukan. Yang video viral itu bukan kamu? Itu bukan gue, sekarang lo lihat gue nih. Sama nggak sama di video itu? Nggak sama. Nggak sama kan? Kamu udah operasi. Jadi apaan sih maksud lo? Enggak kan, beda gitu. Jelas itu bukan gue, suaranya itu beda, juga bukan gue. Lanjut, itu bukan kamu. Tadi sampai mana? Sampai ke Tuban. Terus gue nanya dulu, gue telepon kan, okay, if this is real, you in Jakarta, send me your name and send me your number room. Because I want to calling Grand Hyatt, I want calling, this is you or no, and then where you your number room. Mau pastiin? Iya mau pastiin, karena gue pernah ditipu. Kenapa? Pernah gue ditipu, ini pengalaman ya sebagai seorang escort alias lonte ya. Buat para lontong-lontong di luar sana pasti pernah pengalaman kan. Belajar di lonte, oke lah, saking ramenya tuh. Dapat telepon, kamu berapa ini? Sejamnya misalnya zaman dulu oke ya gue buka tarif 5 juta gitu. Oke, di mana? TB Simatupang. Pas gue datang ke sana, atas nama ini, kamar ini, nggak ada. Nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya. Jadi palsu? Dan itu juga, lantainya pun nggak ada sampai lantai 40. Bohongin? Gue dibohongin, gue pulang dong. Nah itu pengalaman gue. Belajar dari situ? Belajar dari situ. Di kejadian yang tadi? Yang tadi. Harus jelas? Harus jelas, pengalaman. Bener? Orangnya ada? Ketemu? Ketemu. Terus nggak sesuai dengan harapan dong. Apa yang nggak sesuai dengan harapan? Mukanya tui banget. Lah, waktu kamu video callan atau apa? Enggak, gue nggak pakai video call. Oh, chat doang. Chatting WhatsApp. Nggak ada fotonya? Kadang kalau temong-temong yang istilahnya keong-keong ya, yang berduit itu jarang banget ngasih foto profil. Oh iya. Itu kalau misalnya benar-benar yang serius ya, mau bayar gue. Iya. Mungkin bukan gue aja, para lonte-lonte di luar sana. Iya. Pas gue masuk ting-tong, masuk dong. Lihat dulu dari bawah ke atas. Oh. Wow. Dulu nama gue, searching deh dulu nama gue tuh di Google, nama gue Nelsa Candela. Nelsa Candela itu nama. Candela, oke. Iya, itu nama ini gue ya. Oke. Pas gue masuk, come please, oke, datang. Gue biasa dong ala pewang ya. Iya. Begini. Sit down and what do you wanna eat? No, I'm okay, full. Ini orang mana dia? Saudi Arabia. Oh, orang. Bebulu. Udah tua ya? Udah tua, tapi agak gembala gitu, putih banget, udah gitu. Iya, terus harum banget dari kejauhan 10 meter, ini wangi banget. Wangi Timur Tengah ya? Iya, Timur Tengah. Terus gue jadi nggak nafsu dong. Kenapa? Ya karena gimana itu looknya, mukanya begitu, tapi gimana gue kan butuh uang. Zaman susah banget kan nyari uang. Muka masih jelek, ya udahlah masih mending gue laku. Ya kan? Nah pas tiba-tiba
Udah ngobrol-ngobrol, udah tuh simpel-simpel aja. Karena gue pikir gue kalau orangnya jelek ya, ini pengalaman gue ya. Gue kalau orangnya jelek, gue tuh nggak mau babi bu lama-lama gitu. Nggak mau banyak basa-basi. Nggak mau banyak basa-basi gitu. Tau-tau udah langsung. Eksekusi langsung. Tapi kalau misalnya muka dia jelek kayak gitu, gue paling cuma begini-begini doang, tapi ala-ala doang gitu. Baby, why you just touch my dick? It's okay, baby, it's okay. Yeah, it's And then okay. you can see me, I'm sexy, right? I'm beautiful, right? Okay, kiss me. Wait, baby, I want give you hot pemanasan gitu, ala-ala gitu. Ini trik gue, kalau orang jelek, gue kocok-kocok pas lewong. Udah dong, pasti kalau laki-laki kalau udah kelewang pertama dia udah malas dong. Udah malas. Ya kan? Ya udah, itu trik gue kalau mau orang jelek. Habis itu, okay baby, finish, iya. So you wanna again? No, don't touch my dick. Dia bilang gitu. Karena kan kalau udah kelewang dia nggak bisa sentuh kan. Dia nggak semangat lagi. Nggak semangat lagi nunggu. Nah dari situ gue ala-ala. Baby, I want beli pulsa ya gitu. Gue yang di bawah sebentar, kamu tunggu sini. Oke. Pas itu gue ke bawah, gue tinggal. Cabut. Pokoknya kalau orang jelek, gue nggak mau ewong. Paling gue begini-gini aja. Tapi itu kan sebelum operasi. Sebelum operasi gue aja. Iya. Kemudian akhirnya berjalan waktu, kenapa akhirnya kamu memilih untuk operasi? Karena gue ngerasa gini loh, gue tanpa kerja jadi lonte, kalau gue operasi wajah jadi cantik, pasti kan cowok-cowok pasti pada suka sama gue. Oke. Ya kan? Setuju. Ya udah dari situ gue ngumpulin uang gue menderita atau nggak apa-apa lah, gue kerja mau cowoknya jelek kayak gimana pun, modelnya kayak gimana pun, gue pernah dapet temong, kakinya pincang, Bu. Nggak ada sebelah? Nggak ada sebelah, tapi ganteng. Itu waktu itu di hotel di Kuala Lumpur. Gue inget banget. Jauh juga kamu mainnya ya? Gue kan internasional, Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapura. Bahasa Inggrisnya gimana? Ya kayak gini. Mau gini? Iya. Kalau misalnya nih, gue tamu. Iya. Hi, you look so beautiful. Who's your name? Oh, thank you. My name is Nelsa Candelo. Okay. Oh my God, you like me? So when I see you, I get turned on, ya. Where do you live? My father from Korean, my mother from Indonesian, and I'm mixed Korean Indonesia. And now here I'm for holiday in Kuala Lumpur. Okay. Yeah, if you want to meet me and then you want to spend time with me for dinner or maybe for chiki-chiki like this. Okay, if you want, how much you want to pay me because I'm so expensive, darling. Boleh loh bahasa Inggrisnya loh ya. Ya itu gue tuh otodidak. Otodidak ya? Kebanyakan sama temong-temong bule. Yoi. Nah, kamu ketemu nih sama si cowok yang pincang. Oke. Emang dia nggak ngasih foto profil. Ganteng ya? Ganteng banget, gue telepon dia dong, dia telepon dia. Baby, I cannot going to upstairs because receptionist want to my passport. Oke. Gue sengaja nggak mau nunjukin paspor gue pada saat itu. Kenapa? Tekong lah. Kok lu ketawa? Iya, gue takut apaan sih? Gue jadi ketawa juga. Kenapa takut ketawa? Gue ngerasa gini, your passport, no gitu. Your passport is okay, no. Oh okay, if you want give your passport, you cannot going to App Store. Gue lebih milih harga diri gue dong daripada nanti gue kuetang kan paspor gue kan. Dipegang dilihat dia, mendingan gue tahan dulu aja. Gue telepon tuh laki lo, temong gue, baby, sorry I don't have passport, my passport in a hotel. If you want, can you pick me down? Oke gitu. Ya udah tiba-tiba keluar dari lift, keluar dia pakai kursi roda dong yang ada listriknya. Tapi dia pakai selimut. Oh, kaget pakai selimut. Awalnya gue nggak tahu, gue pikir cuma, oh ini kaki pincang. Gue pikir kayak gitu. Oke lah, oke. Aku naik ke atas, aku dorong tuh dia. Pas sampai atas, dia masih tutup selimut. Terus dia, gue suruh ke kamar mandi. Umur berapa dia? Masih muda waktu itu, sekitar umur 29-30 lah. Masih muda, oke. Ganteng banget, itu pendaki gunung. Iya. Cerita ada sama gue pendaki gunung. Terus gue suruh ke toilet. Ya udah, karena kan gue nggak mikir apa-apa, gue ke toilet doang. Gue ala-ala dulu basuh-basuh ya. Masukin pelumas ke lubang gue biar dalam gitu ya, Bo. Jangan terlalu frontal ya. Nanti kita semua berhalusinasi loh. Iya. Nggak apa-apa sih. Ya kan nanti bisa gitu kan. Ini 18 plus kok ini. Ini kisah nyata loh. Kisah nyata. Lagi bercerita. Nah, karena gue nggak mikir panjang, ya udahlah gue masukin pelumas. Dia juga nggak tahu gue kan. Ya udah. Pas gue keluar, dia udah di tempat tidur aja. Oh, you can, yes I can, okay. Oh ya udah. You can apa? Maksudnya you can going to bed, yes. Dia bisa pindah. You can move to bed, yes. Oh dia udah di tempat tidur. Iya, dia mungkin nggak enak kali ya minta tolong sama gue untuk pindah. Karena gue belum tahu nyatanya dia. Bingung nggak lu tuh? Bingung. Terus gue mesti ngeliat dia masih pakai selimut. Terus gue cium-cium saking gantengnya, gue lama-lamain tau. Iya. Lu nikmati gantengnya nih. Iya, ganteng.
what's your name? My name is Nick. Nick, oh Nick, where you from? Switzerland. Oh, I like your ass. Your ass like blue eyes. Oh, your nose is very good ya. Iya. Oh, you smell. Matanya biru. Iya, matanya biru. Ganteng deh pokoknya. Ganteng, gue cium, gue jilat-jilatan kuping-kupingnya ya, Bo. Iya, Gue kalau cowok ganteng gitu gue lama. Lu nikmatin banget ya. Gue tuh kalau cowok ganteng gini lah, gue ngerasa nggak apa-apa dalam hati gue, nggak apa-apa deh gue nggak dibayar, mending gue bisa lama-lamaan. Gitu. Iya. Lagi enak-enak kayak gitu, baby I'm hot, what hot, you dig, oke, gitu. Oh, dia bisa bangun? Bisa bangun, tapi gue belum tahu. Dia bangun dong, karena kan dia masih pakai ini kan, masih pakai selimut. Pas dibuka, gue suruh ngisep, pas gue baru ngisep, dibuka selimutnya, gue baru begini, ya Allah, kakinya buntung sebelah kakinya. Dia tuh ngedaki gunung, dia jatuh, kakinya buntung. Udah emang dalam pikiran gue gini, ya Allah, lu masih pincang aja, masih bisa ya lu nyewa escort. Bukannya lu apa tobat gitu, kayak dalam hati gitu, gue jadi gimana? Tetap itu kebutuhan, gila. Ya tahu, cuma kan gue sampai mikir gini, ini maksud gue gini loh, ini tuh kayak ini masih belum operasi juga? Udah, itu udah operasi. Gue tuh masih mikir gini, ya Allah, kok gue nyari duit gini banget ya. Kamu mulai mikir tuh. Gue mulai mikir, ya Allah, sampai gue tuh jadi kayak punya pengalaman. Gue mau model cowok seganteng, sejelek apapun, gue pernah sampai yang model pincang, kakinya buntung pun gue udah pernah ngerasain. Totalnya berapa cowok? Nggak terhingga. Ada 100? Lebih. 200? Lebih. 300? Lebih. Mati udah. Nggak terhingga. Nah. Sampai gue tuh kalau ngeliat Kenti, gue tuh bosen tau semua Kenti sejuta umat, gue udah pernah ngerasain. Iya. Model apapun gue. Bentuknya macam-macam. Macam-macam. Kayak mana aja bentuknya? Ini seru deh. Karena gue pernah denger teman gue bilang yang macam-macam. Iya, gue kan juga interview ya. Ada yang bercabang nggak? Bercabang nggak? Yang gue prediksinya ini ya dari sejarah kamus perkentian ya, Bo, yang pernah gue icip-icip. Ada satu Kenti yang membuat gue tuh sampai sekarang tuh nggak bisa lupa, nggak bisa move on. Kentinya tuh tengah-tengahnya tuh kayak belendung gitu, kayak pempek kapal selam, tau nggak? Iya. Gede tengahnya. Iya, kan pempek kapal selam. Di sini kecil, tengah-tengahnya gede banget. Kayak dikasih bola bekel. Kok bisa begitu bentuknya? Itu emang bawaan ya? Gue nggak tahu ya, gue juga nggak nanya. Karena gue mikir, ini Kenti gedong banget nih, gimana masuknya? Aneh loh ini. Pas masuknya tuh dimasuk sini nih. Iya, nggak usah dipraktekin, duduk aja. Iya. Pas masuk ke lubang Meksiko gue ya, masuk ke situ. Pertama enak, pas lagi pengen ditekan, gue teriak loh. Kenapa? Udah kayak pengen dicabut ubun-ubun gue. Kayak mau keluar nih. Iya. Sakit banget, tapi pas udah mentok, push. Oke, baby, don't you push, don't you. Pokoknya kamu jangan tarik dulu, mesti gitu aja. Diem aja di situ? Iya, karena kalau misalnya dorong-dorong, dikencet makin sakit. Makin sakit? Iya. Jadi diem aja tuh? Diem aja di situ. Gue sambil ngeliat muka Dimanya aja, ngeliat yang cowoknya ganteng banget sih. Iya, jadi dia diem gini, kamu di bawah ngeliatin gini, semua diem gitu? Kamu menikmati gantengnya, terus dia ngapain? Ya udah deh, paling goyang-goyang doang, tapi jangan digenjot-genjot. Oh, jadi digoyang-goyang aja, unek-unek gitu. Iya. Kayak lagi TikTokan ya. Ember. Terus udah beres. Udah beres. Jadi begitu banyak jenis variasi daripada kemaluan laki-laki yang kamu udah lihat ya. Iya. Dan itu membuat pengalaman kamu secara seks luar biasa. Iya. Nah, kalau dari pengalaman kamu sendiri, laki-laki itu sebenarnya kayak gimana sih cara memuaskannya? Aku ya sebagai pakar Ratu Salome alias satu lubang rame-rame. Baik, baik. Suami itu pasti kan kalau kerja pulang capek, pasti kan ada pengen sensasi yang lebih ekstrim lagi kan. Kadang nih yang gue pernah edukasi, gue nanya nih sama cowok tapi yang udah beristri nih. Kamu tuh ganteng banget sih, Mas. Iya gitu. Kamu udah punya istri? Udah. Oh, Mas, aku pengen tanya deh. Kenapa sih, Mas? Aku pengen nanya sebetulnya, cuma aku bingung. Kenapa? Kalau misalnya kamu punya istri, kenapa sih kamu mesti lari ke lonte? Dia bilang gitu. Dia bilang, ya bis gimana ya? Kadang istri kalau misalnya di awal pernikahan, paling cuma di awalnya doang, oke lah untuk seks, dia utamain. Tapi kalau misalnya dia udah punya anak, dia lebih fokus ke anak. Betul, memang itu rata-rata kayak begitu. Ya, terus nggak ada kesempatan buat para suami. Dan tiba-tiba itu suami nyari ke lonte, dapatlah kontak, lontenya gue. Iya, enak ya. Enak. Dan itu suami nggak tahu siapa gue sebenarnya. Iya. Itu BGST namanya. Ya, pokoknya
jebakan Batman, ya Iya, nggak? iya, Ya iya. nggak? Iya, tuh kan lanjut dulu. Iya. Terus gue tanya lagi, lu kan udah main sama gue nih kemarin nih. Iya. Kok lu bisa mau ketemu gue lagi, mau main-main sama gue? Kenapa gue jadi reguler sama lu? Iya. Karena lu enak, lu lain daripada yang lain. Rahasianya. Emang kenapa lain daripada lain? Gue main sama lonte-lonte, gue main sama istri gue. Tapi nggak ada yang senyaman lu, senyaman gue. Gimana maksudnya mas? Ya, kalau lu ya, lu bener-bener pure muasin gue. Dari mulai Servisnya emang apa aja sih yang bikin laki-laki itu bahagia? Coba kita kasih tahu dulu. Datang itu suami orang ke apartemen gue, ngobrol-ngobrol, basa-basi, pemanasan dulu. Pemanasan dulu itu cium-ciuman. Softcore ya? Softcore. Terus dia ngejilat leher gue, terus gue jilat balik. Terus dia megang-megang. Leher ya? Leher, Ini area ya? Ini area. Terus dia megang-megang leher gue dengan suara desah gue yang bener-bener maut ya, yang membuat tuh laki makin ngaceng, alias berdiri, hardcore gitu. Dicium apa dijilat? Iya, dicium sini sampai ke leher, sampai ke telinga. Pasti kan cowok kalau udah denger desaan gue, pasti kan dia langsung, iya, di sini kan kuping nih Mas, oke. Dia udah horny tuh, langsung dia buka celana. Nah, udah, gue begini, nunduk ke bawah. Gue song. Gue song gini, Nah, terus itu suami orang sukanya kenapa kalau misalnya ngesong, dia harus sampai mentok. Sampai keluar itu lek-lekan gue. Oh, cowok suka tuh? Cowok suka kayak gitu. Sampai ke dalam? Sampai ke dalam, karena kalau bininya itu kalau suruh ngesong, dia tuh malas-malasan. Gak mau nanti aku kelolodan, tapi kalau ngesong itu suami orang, itu totalitas. Kayak totalitas. Sampai dikini sama jamu. Oh, cowok suka? Iya. Terus kalau yang panjang banget gimana? Ya itu dia, derita gue. Oh, deritamu ya? Oke, lanjut. Ya namanya gue tugasnya kayak gitu ya, itu cowok sukanya kayak gitu. Terus juga udah kayak gitu, selain gue ngesong batangnya, gue juga ngesong biji telurnya. Gini. Oh, biji telurnya juga penting? Penting banget. Itu salah satu yang membuat para suami orang tuh nempel sama kita, sampai dia datang lagi. Nah, kalau udah hardcore-nya nih, asik. Ini mantap nih hardcore-nya. Kalau udah hardcore-nya, olah vokal dulu ya. Udah hardcore-nya, dia udah kewalahan kayak gitu. Oke, Bebe, aku mau keluar. Jangan keluar dulu, Mas. Udah kamu fuck aku dulu. Oh iya. Gue ditiban dong, gantian gue telentang, ditiban langsung. Gue udah ngangkang kayak gitu. Itu Kenti, dipakein kondom, masuk dong. Kalau Bang ini Puspita Herawati. Iya, masuk. Puk. Sambil iniin gue. Ini laki-lakinya kan? Ini laki di atas. Gue digini gue. Terus tangan gue begini. Ekspresi gue. Berarti seorang wanita jangan lupa berekspresi ketika sedang berhubungan. Iya, lu pasang itu buat para wanita, lu pasang muka-muka yang seksi, hot banget depan laki-laki, kan itu membantu laki-laki cepet horny. Ini kan muka dia nih, dia di bawah sama. Kita pengen. Bibir digigit juga. Itu membantu si laki-laki? Itu membantu si laki-laki itu semakin horny, semakin kayak... Nah setelah itu tangan laki-laki langsung ke leher gue udah kayak pengen metong dong. Hah? Dicekek? Iya. Wey, santai. Dia melengking ya? Kaca aman? Oke. Gue dicekek dong. Itu pas dia ngecekek gue itu, dia tuh udah pengen kelewong. Jadi gue tahu nih, dia kalau udah mau ngecekek gue, tanya dia mau kelewong. Iya, karena dia tuh ngerasa gemes dengan muka gue. Minum dulu, suaranya agak bergetar tadi. Agak ngebas dikit soalnya. Iya. Oke. Iya. Keputusan daripada seorang Lucinta Luna yang akhirnya memutuskan untuk berpindah nih, gue tadinya kan. Maksudnya pindah apa? Pindah warga negara atau? Pindah warga negara boleh, ya kan? Pindah alam boleh, ya kan? Pindah kemana aja boleh ya. Keputusan akhirnya untuk berpindah itu dikarenakan apa? Dikarenakan gue jatuh cinta sama seorang aktor. Aktor Indo atau campuran? Campuran, Indo. Iya. Di sini kok dia main FTV. Iya. Udah punya anak? Belum, waktu itu masih pacaran. Oke. Belum menikah dia ya? Belum menikah. Saat itu ya? Saat itu. Dan akhirnya yang gue lihat sekarang dia udah nikah, udah punya anak. Oke. Nikah berapa kali dia? Sekali doang. Sekali doang. Tapi kawinnya berkali-kali sama gue. Oh, baik. Itu yang membuat gue tuh ngerasa kayaknya, aduh, lu datang ke apartemen gue tapi lu nggak tahu siapa gue. Di saat dia mau minta, gue selalu alasan gue head. Oke. Gitu.
Sempet deh waktu itu udah nyium-nyium gue, udah ngeraba-ngeraba, tapi karena gue masih head, gue bilang, jangan, gue gituin, gue tepang. Lu ada perasaan sama dia? Gue ada perasaan banget, karena gue ngerasa dia udah datang berkali-kali, cuma kan kasihan dong, Bo, perjalanan dia rumah waktu itu di Cilandak, waktu itu kan, di Citos kan, main ke apartemen gue zaman dulu di Kalibata, gue ingat banget. Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama dia? Karena gue nyaman sama dia. Apa yang bikin kamu nyaman? Treatment apa yang bikin kamu nyaman? Cara dia ngomong, terus cara dia manja-manja sama gue juga manja sama dia. Dia terus treat you like a queen ya? Iya, terus juga gue tuh kalau ngobrol sama dia nyambung. Terus ditambah lagi gue dulu ngefans sama dia. Dulu waktu gue belum secantik ini, waktu gue belum secantik ini, gue masih istilahnya masih jelek ya, Bu. Masih orang biasa lah. Semua gitu. Juga jelek kan dulu. Iya. Gue sering ngeliat dia di FTV. Dia waktu itu main sama Laudya Cynthia Bella. Cowok ganteng banget sih, ya ampun. Bisa nggak ya gue kalau udah gede gue ketemu dia? Gila, itu kan dejavu loh, kayak dejavu tiba-tiba ketemu sama dia di depan mata. Awal ketemunya di mana? Tinder. Oh, oke, iya cakep. Akhirnya kamu suka sama dia dan dia suka sama kamu. Kemudian akhirnya dari situ kamu memutuskan untuk pindah alam. Oh, pindah alam. Setelah kamu memutuskan pindah alam perlu biaya. Perlu biaya, ya itulah makanya biayanya gue itu mereka nggak tahu gue tuh kerja apa gitu. Makanya gue sering keluar negeri sana sini. Kumpulin. Dia nggak bantu? Enggak. Dari pribadi. Karena gue tuh pengen atas dasar cinta. Gue tuh kalau suka sama orang gue kayak gitu. Gue tuh gue rela besok nggak makan yang penting demi elu. Iya. Gue tuh merasa gini. Pokoknya kalau gue udah pindah alam, gue pengen elu yang perawanin gue. Oke, cakep. Akhirnya pindah alam nih. Pindah alam. Setelah pindah alam, maksudnya pindah alam nih kan gue. minum lagi. Iya. Aman. Pindah alam itu kan gue operasi keperawanan itu biar ting-ting gitu kan butuh waktu 3 bulan. Iya, tadinya udah nggak perawan soalnya. Tadi nggak perawan, iya. Gue operasi perawan. Jadi gue butuh 3 bulan, terus dia nanya, hei kamu menghilang sih, kamu di mana? Aduh, kasihan. Oh ini setelah kamu sudah perawan lagi, yang kita obrolin, dia menghilang. Gue yang menghilang. Dia sering nelponin gue, tapi gue tuh kamu menghilang? Enggak, karena gue butuh waktu 3 bulan, karena dokter ngomong 3 bulan ya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu, kan gue bilang itu nggak tahu datang ke tempat gue. Yes, gue tuh nggak mau, gue tuh masih head. Iya. Gue bilang gue nggak mau. Tapi tuh kamu kenapa sih aku tuh udah datang sini ketemu sama kamu udah berkali-kali. Iya aku tuh mahal, aku tuh beda sama cewek-cewek yang lain. Iya. Padahal dalam hati gue bukan lonte ya, gue salah sini gue mau. Tapi kenapa sama dia tuh, gue tuh nggak mau ngasih keperawanan gue. Oke, lanjut. Itu loh yang bikin gue tuh sampai dia tuh kayak spesial banget di hati gue. Yes. Gue bisa nangkap itu. Terus gitu, 3 bulan kemudian lah, udah sembuh nih kan? Udah sembuh. Terus gue pas udah sembuh itu gue pakai ini dulu, apa sih namanya yang alat-alat sex toy? Iya, alat itu. Latihan dulu. Gue masukin itu sekong banget. Aduh, sakit banget. Ada kenikmatannya? Ada kenikmatan sih awal-awal enggak ya, karena kan itu mainan. Masih sakit. Sama orang perawan. Orang perawan semuanya kalau di awal masih sakit. Semua iya orang gitu perawan. Ya? Ya itu, kan sih tiap perawan aja sama gue. Iya. Setahu gue begitu, awal sakit. Setelah itu kamu latihan lagi terus? Latihan dulu kan ada tuh yang size-nya yang small, betul, medium, sama ada step-step ya? Ada step-stepnya, ya udah. Kemudian mulai terasa nikmat? Terasa nikmat. Beneran ada nikmatnya akhirnya? Iya, tak dulu dong. Tiba-tiba dia mau datang gitu. Ya aku datangnya gitu. Iya, udah aku dari arah ini ya, studio Pesari. Oh ya udah. Ketemu gitu. Kamu kenapa gitu? Kamu kenapa sih nggak mau ketemu aku lagi? Ini buktinya aku ketemu sama kamu. Kenapa kamu kayak menjauh dari aku gitu? Enggak, aku nggak menjauh, biasa aja kali gitu. Kamu sombong, kamu udah punya cowok ya? Enggak, kata siapa dah? Aku udah ngerasa, lu perhatian banget sama gue, lu pasti. Tapi seneng juga sih. Seneng dong, iya karena gue ini pasti lu bakal perawanin gue nih anjing. Anjay. Udah kayak gitu nonton TV, terus pemanasan, ngobrol-ngobrol, harinya tiba, terus gue cium-ciuman masuk ke kamar, terus gue ditiban gue sama dia, gue ngerasa, ya Allah, ya Tuhan, inilah yang aku impikan. Walaupun berbuat dosa tetap nyebut Tuhan kau ya. Mantap kali kau deh ya kan. Iya. Enggak apa-apa. Kita semua rata-rata juga gitu kadang-kadang. Ini refleks. Pada saat itu gue refleks. Spontan ya. Ya Tuhan, kalau misalnya emang ini jodohku, ya udah mudah-mudahan dia benar-benar jodohku, mudah-mudahan dia suka sama aku gitu. Ini pertama kalinya gue memamerkan hasil operasi keperawanan gue yang warnanya pink gitu. Pink dia? Pink dong, kan gue minta warna pink. Iya kan
lagi ngetren dong operasi keperawanan, ya kan? Iya, pink. Iya. Udah berubah warna belum? Udah warna pink. Kemarin kan gue sempat kayak bekas lecet ya. Makanya gue diperawanin lagi biar dia taunya gue perawan. Oke. Gitu. Di atas nih. Cuma gitu. Aku nggak boleh megang, nggak apa-apa kali. Kamu kan kemarin awal-awal kamu kena nggak mau dipegang karena kamu lagi head. Udah, aku headnya udah selesai. Makanya aku manggil kamu, bener nih gitu. Iya ya udah dibuka dong celana aku. Aku awalnya masih deg-degan kan. Iyalah, pengalaman pertama. Dibuka. Pas dibuka, sedap banget aku ngeliat kamu tuh body kamu montok banget, pantat kamu bagus banget. Di happy nih. Ini dibuka gini. Apaan dibuka? Dibuka ini gue, selangkangan gue, pok. Dibuka? Aku sempat deg-degan, deg-degan. Jangan ke situ, gue juga kaget. Kayak mau masuk pintu, kayak maling masuk jendela atau nggak dibuka. Lanjut. Iya, itu tuh refleksnya tuh begitu. Gue sampai deg-degan, nanti tokonya dia tahu gue bekas iyalah pasti kepikiran. Jahitan di perawanin, karena kan gue dulu tapi udah nggak ada kan, itu kan udah nggak ada. Iya. Terus aku jilat ya, jilat. Dia jilat gue loh. Jilatin pas dia jilat. Kamu ngerasa? Gue ngerasa, gue langsung horny banget. Aku ini yang selama ini gue nanti selama ini anjing. Sabar, nggak pakai anjing juga bu. Iya, itu kan refleks saat itu. Iya. You like, yes, I like. Langsung basah dong ini gue. Oh, dia basah? Gue ya basah pas dijilat. Di bagian keperawananmu basah? Basah. Oke. Langsung dia pakai tangan ini nih, dimasukin. Gitu. Gimana rasanya? Enak. Kok keset banget. Masa sih? Iya, kan kamu tahu kenapa kemarin aku nggak mau, kan kamu tahu aku tuh masih perawan. Masa sih kamu masih perawan? Kamu nggak percaya aku masih perawan? Udah, nggak usah, udah. Maaf, kamu gitu aja marah sama aku. Taktik. Iya, taktik gue lah ngambek. Kamu bilang katanya aku udah pernah masih pernah. Kamu pikir aku murahan, asal kamu tahu ya kenapa aku nggak mau, kamu tuh aku head. Aku tuh bukan cewek. Iya. Minum dulu, minum. Tos, oke, tos, aman. Nanti edit ya. Iya. Masalahnya gue tuh bukan cewek murahan. Nanti kita edit ya. Oke. Lanjut. Udah nih kejadian nih. Kejadian dia ngopak gue. Pok, jadi apa? Di situ lah gue diperawanin sama dia. Akhirnya dia tahu lewat apa? Berita-berita yang sampai sekarang ini nih. Oke, gara-gara berita itu dia tahu, dia ngubungin kamu? Enggak, dia nge-DM gue, dia tuh nggak ada nelfon gue. Yang ada pas gue cek WhatsApp, dia ngeblok gue. Salah gue di mana? Lu gila ya? Lu udah gue bikin enak ya, lu udah enak sama gue, tiba-tiba lu ngeblok gue. Salah. Asal lu tahu ya, gue tuh operasi demi lu. Di sini orangnya? Oh iya, demi lu. Lu udah ngambil keperawanan gue, tanggung jawab lo. Tapi masalahnya dia boleh dong membela diri bahwa dia kan awalnya nggak tahu, dia berasa bahwa dibohongin. Tapi kan gue tuh pikirnya gini loh, lu tuh cinta mati sama gue. Di saat gue lagi dalam keadaan gue operasi keperawanan demi ya. Lu? Demi lu tuh mencari gue mulu. Ada kali sehari nelpon 7 kali. Betul. Ya. Dan lu tidak bisa menerima iya. apa adanya. Makanya ini gue tuh sampai mikir gini, tau gitu ngapain gue ngasih keperawanan sama lu. Terus dengan artis-artis lain pernah? Iya dong, temen lo. 2 kali sama gue. Siapa lagi? Pemain basket ya. Cuma satu basket? Satu. Dia di pet berteman sama gue, di Instagram berteman sama gue. Pada saat itu dia belum pacaran. Artis lain? Artis lain. Kayak itu yang buat gue, yang gue perawan tuh sama dia. Itu pemeran utamanya 2 kali. Dan dia udah tahu tapi dia masih tahu. Dia udah tahu gue tapi dia masih mau sama gue lewat belakang. Dan yang gak kalah lagi nih ya, Sugar Daddy yang bener-bener gak nyangka. Ini 2 kali loh. Yang terakhir udah tahu, bener-bener udah tahu gue dan gue udah jadi artis loh. Gue udah jadi artis, dan istilahnya gosip-gosip udah bilang gue tuh begini, gue tuh pindah alam. Tapi dia masih mau sama gue. Tuh. Udah tahu gue. Dibawa gue di apartemen di sini. Jadi ternyata banyak yang Indo. Banyak yang masih mau sama gue. Munafik, dia gak mau dipahami. Kalau gini kan gue minta diakuin. Dia ngeblok gue. Oh lu ngeblok gue, lu salah musuh. Nih gue keluarin ya. Gue tuh gitu. Berarti kamu tuh banyak nyimpen rahasia ya? Aduh banyak banget.
Iya, tapi kamu harus berhati-hati. Karena akhirnya ketika kamu salah dalam bergerak dikit, mereka bisa pakai itu untuk nyerang kamu kembali. Ya sekarang gini, gue kan udah ngenakin dia. Kok dia nuntut gue? Bangke. Salahnya di mana? Istilahnya gue sama lu nih ya, Iya. lu kan tahu gue nih. Iya. Ibarat kata lu aktor itulah, Iya. lu pakai gue, Iya. ya kan? Terus tiba-tiba ada gosip ini itu, lu ngerasa kayak lu terbawa arus, lu percaya sama media itu, ya Iya, kan? iya. Di saat gue ngecek WhatsApp, lu ngeblok gue. Iya. Sakit hati nggak kalau lu di posisi gue? Tapi kan gue takut. Ya sekarang kalau lu takut, tapi kenapa lu ngenakin gue? Ya gue doyan. Ya lu doyan, berarti lu taunya gue apa? Tunggu, mau nanya, nama-nama tadi bayar nggak? Nama-nama tadi, Yang kamu sebut? maksudnya? Orang-orang itu. Nggak bayar. Sama-sama suka. Kalau sama-sama kalau ketemu di artis media. ada yang bayar nggak? Nggak ada yang... Oh, ada. Oh, ada yang bayar. Ada. Gue langsung kacing baju. Ada. Ada, oh. Ada cuma satu doang ya. Oh, dia bayar. Ah, Oh, artis itu ya. mantan suami namanya. Dia tinggal di apartemen Kemang. Dia bayar. Dari situlah gue bertemu sama akhirnya gue pacaran sama disitulah awal mulanya gue terkenal sama Oke, jadi ada juga yang bayar tapi rata-rata gratisan ya. Iya. Dan kenapa kamu kasih gratisan? karena dia artis, Bo. Terus kamu kan butuh duit. Aku butuh duit, tapi aku butuh duit sama orang-orang yang suka, yang istilahnya yang pada ngebooking gue lewat internet. Kalau untuk masalah artis, Sensasi? gue enggak, bukan sensasi. Gue bedain, gue spesialkan. Kenapa sih? Ya karena jarang loh, gue dapet artis. Artis yang paling enak. Ada dia main di Ikatan Cinta. Oke. Itu bukan artis sembarang artis ya, artis tapi udah jadi pacar aku setahun. Dan dia mau membohongi publik, mau dia menutupi itu semua, jelas ada jejak digitalnya, dia pacaran sama gue setahun. Pemeran utama. Bukan, Oke. bukan, tapi dia temennya pemeran utama. Itu paling enak. Gedong banget, Bo, udah kayak pentungan satpam. Anjing ya. Mungkin kalau dibandingin sama punya aku kalah. Gue kalah. Kalah. Emang kamu pernah lihat punya aku? Ya, nggak mungkin aja. Iya. Mungkin aja. Kamu karena- belum pernah coba aku. Kan lu nggak pernah nanya sama gue. Gue tuh udah merasakan semua kenti-kenti yang ada di muka bumi ini. Hampir. Hampir. Nah, dan Hampir. itulah sampai saat ini yang gue nggak bisa lupa. Iya, tapi kan sebenarnya cewek itu kan orientasinya bukan cuma masalah ukuran. Tapi kan masalah cara bermain. Cara bermain enak, Iya. tapi kan cara ukurannya juga penting banget Betul. dong. Semakin dia besar, masuk ke lubang aku, semakin akunya kerasa kesakitan, karena sakit itu nikmat. Sakit itu nikmat. Wah, berarti kamu udah kecanduan sama rasa Iya. sakit. Aku tuh kecanduan sama seks tau. Iya, seks Iya. yang sakit. Seks yang sakit. Fetis lo apa? Itu namanya fetis. Iya, masuk. Jadi Oh, fetis tuh kayak gue tuh suka banget kalau pas lagi begituan dijambak, dipukul. Ada yang suka dipukul. gue pernah dicekek, digaplokin. Ya pernah gue digaplokin, Pak. Itu fetis dia. Jangan. Iya. Itu kesenangan gue ya. Semakin gue digaplok. Oh, kamu suka? Gue suka Kamu digaplok. request? Enggak, dia yang request. Dia request, kebetulan Iya, kamu mau suka. deh. Iya, gue suka dong gue digaplok. Kebetulan cowok itu cakep, ganteng. Ya, gue mau dong dia pengen tetesin lilin pun gue mau. Pernah? Pernah gue dicambuk-cambuk, gue pernah. Cambuk? Biru-biru dong. Biru-biru, tapi gue suka karena cowok itu ganteng. Bagi gue gini loh, sakit nggak apa-apa, yang penting lu cowok tuh ganteng. Lu nyiksa gue, yang penting gue kelewong. Lu kelewong, gue kelewong. Lu muasin gue muasin lu. Jadi kalau dibilang ya, kalau untuk masalah seks edukasi, gue tuh udah di atas rata-rata. Oh iya? Bagi gue nih, kalau yang biasa-biasa aja, kadang nih ya, tuh cowok tiba-tiba main sama gue, masuk, gue main handphone, tiba-tiba pas selesai, udah keluar, udah keluar. Kok cepet banget? Lu main handphone? Iya, gak berasa. Oh, kekecilan. Kekecilan, enggak bukan kecil-kecil juga sih, sedang-sedang aja. Oh, berarti kalau cowok pengen membuktikan keperkasaannya di seks harus lewat kamu. Iya. Karena kalau belum kamu akuin, belum oke. Belum oke, makanya. Yoi. Tapi sekarang cowok-cowok sekarang nggak ada yang mau sama gue Kenapa? nih, Bang Den. Kenapa? Ya gara-gara gosip yang beredar ini. Gara-gara Soalnya gosip yang beredar, masih ada nggak yang mau? ada sih, 1 atau 2 sih bisa kehitung. Oh, udah sebanyak dulu Nggak ya? sebanyak dulu mah gue tinggal tunjuk, dateng. Terus memuaskan urusan seks kamu gimana akhirnya sekarang? Yang saat ini. Iya. Ya Pakai alat? pakai alat. Nggak kurang ya? Nggak, ya kurang sih, kurang banget. Kurang enak ya? Kurang enak.
Bingung ya? Bingung. By the way, kamu juga mengalami orgasme? Iyalah, gue orgasme. Beda dong, gue kalau misalnya ibarat kata yang operasi zaman dulu kan beda banget ya. Betul. Ya nggak, operasi zaman dulu kan dia nggak bisa bikin klewong. Betul. Klewongnya nggak bisa orgasme. Iya, nggak bisa orgasme. Kalau yang sekarang kan canggih banget, bisa orgasme. Itu yang membuat gue tuh bener-bener, aduh, Orgasme itu ya? orgasme banget. Keluar Gitu. apa? Keluar inilah butiran-butiran berlian, butiran debu. Cairan Debu, putih pekat. berlian. Nggak pekat, itu kayak setetes, 2 tetes bening. air mineral. Bening. Iya, bening. Orgasme. Gue lagi ngebayangin gitu. Orgasme Itu ya? sel-sel wanita kalau keluar kayak gitu nggak sih? Oke, orgasme. kan? Berarti fetisnya sampai sejauh itu. Ada yang fetisnya juga katanya kamu sampai minta dikencingin cowoknya. Itu cowok itu bener, ya dia request. Dia ngomong, "Okay, before I'm going to your apartment, can I request? Apa? Oyo? Before I come to your apartment. Oh, gue pikir gue oyo lagi. Before I come iya. to your apartment. To your apartment, Yes. oke. Can you make me golden shower? Golden What is shower? golden shower? Yeah, you can like kencing, tapi you kencing in my face. Oh, I never try like this. Okay, you can try first. Orang luar ini? Iya, orang luar. Oh, orang luar. Dia tuh udah seksnya tuh udah bener-bener di luar rata-rata ya, Bo. Pas Iya. datang ganteng banget, tiba-tiba. Ganteng? Iya, dia minta dikencingin, Bo, sama gue. Mukanya? Bayangin, Bon. Ganteng banget. Gue tuh ngerasa, ya Allah, daripada lu kencingin dulu. Mending lu gue ludahin, terus gue jilat lagi ludah gue. Iya, terus Lu akhirnya- bayangin. akhirnya? Tapi dia minta kayak gitu, ya mau nggak mau dong, gue dibayar. Yaudah, yuk, come to bedroom, ke kamar mandi. Gue buka, gue pengen kencing tapi nggak bisa kencing. Saking tuh ganteng itu cowok. Iya. Sama lu aja lebih gantengan dia, Bang Denny. Masih bagusan dia? Masih gantengan dia karena bule. Iya, bule, bener, gue Gue setuju. pengen kencing pun juga nggak bisa. Ketahan? Ketahan. Akhirnya nggak jadi? Jadi tetep. Bang, gue pikir kagak jadi. Jadi lah, gue Jadi ya? suruh minum mulu. Kan dia, namanya di hotel kan ada air mineral banyak kan. Jadi kalau dia dikencingin sama kamu, dia Iya. horny. Horny, heeh. Baru dia bisa. Baru dia bisa. Nah, di kamar mandinya, di kamar mandi itulah dia akhirnya kelewong. Lu bayangin coba, itu loh, gue udah sejauh itu loh edukasi. Dari seks. pengalaman seksmu yang membuat kamu akhirnya masuk ke dalam sisi itu. Jauh di dalam hati kamu sebenarnya menangis juga gak sih harus ngejalanin itu setiap waktu? Ya kalau misalnya orang berpendapat ya, gue pun juga berpendapat sebetulnya gue tuh salah loh. Gue salah ngelakuin ini semua. Tapi gue tuh nggak ada pilihan. Ya nggak? Gue harus ngumpanin keluarga gue, nyokap gue, bokap gue kan udah meninggal pada saat itu, pada saat gue masih Waktu SD. kamu masih kecil. Iya masih kecil, tinggal nyokap gue. Gue bilang sama nyokap gue, udah kok gue sampai SMA aja ya, Mam. Sampai situ gue mau mandiri. Ya gue nggak ada pilihan. Coba kalau di posisinya di gue gimana lo, Bang Den? Kenapa waktu itu lu nggak coba untuk memilih pekerjaan yang lain di mana? Udah pernah gue memilih pekerjaan-pekerjaan yang lain. Cuma lo tahu gaji gue cuma 250.000. Dimana zaman-zaman dulu ya, 2010, 2009, gue mesti training, gaji gue mesti 250.000 sebulan. Ya kan? Mana cukup? Iya. Mana cukup? Gue tuh makanya gue mengambil jalan instan. Ya mungkin ya secara nggak langsung gue salah nih pekerjaan gue, tapi gue butuh. Gimana dong? Akhirnya kamu terjebak di dunia entertain dan memang kamu emang arahnya ke sana kan awalnya ya. Kamu jadi terkenal, endorsement. Iya, gue tuh sebetulnya ya kalau dipilih ya, lu mau jadi artis atau lu kembali ke masa lalu, gue lebih baik kembali ke masa lalu. Kenapa? Karena gue mikir orang nggak ada yang tahu seluk beluk gue. Betul. Gue bebas Nggak ada keluar yang- negeri, kesini, siapapun gue tinggal tunjuk. Main tunjuk aja. Ya udah datang ke apartemen gue, datang. Udah datang kejadian. Itu gue loh. Itu yang bikin kamu akhirnya masuk penjara itu karena kamu stres kan sebenarnya kan. Iya, gue stres Makanya juga. kamu menggunakan obat yang tidak boleh dan itu yang menjadi barang bukti kan. Stresmu apa? Banyak uang, happy. Terus pergaulan gue udah kemana-mana. Ruang lingkup gue sama teman-teman gue
ya teman datang ke apartemen gue nggak tahu teman gue bawa apa, tiba-tiba teman kenalin gue kayak gini, gue jadi kayak ikut-ikutan, tambah lagi gue stres, Bo. Ya kan, gue pikir, oh kalau gue cuma satu orang yang ngata-ngatain gue, yang dibilang ngatain gue transgender lah, pada percaya sama infotainment. Tapi kok makin lama makin banyak yang hujat gue, itu loh gue pening. Jadi kamu stres karena hujatan? Iya. Hujatan yang menyebut kamu transgender. Kamu berarti bukan seorang transgender? Bukan, gue tuh bisa buktiin kok, kayak ramai semuanya. Berarti kamu adalah seorang wanita tulen? Wanita seutuhnya dari lahir. Betul. Kalau misalnya gue bukan wanita, nih suara gue pewong kok. Kan kalau laki-laki kan suaranya ngebas, ya kan? Betul. Ya enggak? Betul. Kalau misalnya gue laki-laki, pasti ada jakun. Nih kok nggak ada jakun tuh? Iya. Ada nggak? Coba kalau gini. Ih, nggak ada ya jakunnya. Nggak ada kan? Coba gini. Boleh gue pegang nggak? Pegang lah. Ini dikit apaan? Ini bukan jakun. Bukan ya? Ini bekas bisul. Oh, bisul! Ah! Jadi bisulnya itu Bisul gue lebih udah gede. gede banget. Ya. Udah gitu kan kalau bisul kan keluar nanah ya, Bo. Nah, disilet, nanahnya dikeluarin. Oh, Ini itu ada silet. bekas operasi? Ada bukan bekas operasi, bekas gue pecahin gini, tau gak sih? Oh iya, dia bekas luka. Iya, Ke garis gitu. Iya, luka. Gue kan keloid, Bo. Oh Jadi iya. ada bekasnya. Ini gue juga. Iya, gue paham. Ya kan? Hubungan kamu sama ibu itu sedekat apa? Bro, lu nggak tahu ibu gue meninggal wafat di saat gue lagi naik-naiknya. Betul. Itu yang bikin kamu depresi paling utama atau sebenarnya ada hal lain? Itu sih faktor utama aku depresi. Karena apa? Karena ibuku itu, almarhum ibuku waktu masih hidup, dia itu penyemangat aku. Kamu anak tunggal? Enggak. Oh, ada aku lagi ya? anak ke-8 dari 9 saudara. Oh, 2 lagi main bola tuh. Iya, 3 lagi. Iya, Jadi 11-an ya, ibu kamu adalah orang yang sangat ya kamu idolakan. Pokoknya Iya. your figure ya. Iya. Terus kemudian dia meninggal. Meninggal. Kamu sedih. Sedih. Apa yang bikin kamu sedih? Ya karena gak ada penyemangat aku lagi. Ya kan? Gak ada penyemangat aku lagi. Terus juga aku tuh bingung mau percaya sama siapa. Karena untuk percaya sama diri kamu sendiri pun Iya. kamu bingung ya? Bingung. Karena aku gini loh. Rahasia terbesar aku cuma aku, ibuku, dan Tuhan yang Iya, tahu. betul. Ya kan? Gak mungkin dong tiba-tiba aku kenal sama lu nih misalnya ya. Gue langsung ngasih kepercayaan ke lu. Nggak mungkin. Kan? Tak kayak kenal gitu. maka tak sayang. Iya, itulah gue. Dan kamu ngerasa ada sesuatu hal yang belum selesai nggak dengan harus perginya ibu? Mungkin kayak gue pengen banget ibu tuh tahu, gue pengen banget ibu itu memiliki rumah nanti dari aku atau apapun itu. Ada nggak hal kayak gitu? Ada kesan gue tuh pengen ibu gue tuh sembuh dari penyakitnya. Kan penyakit ibu gue tuh komplikasi ya. Iya, komplikasi. Terus gue tuh punya impian kalau gue tuh udah terkenal, gue udah sukses, gue tuh pengen bawa ibu gue tuh ikut umroh, naik haji. Oke. Itu Sayangnya. terus gue udah terkenal lagi, gue pengen banget beli rumah, terus gue tuh ajak ibu gue tinggal sama gue. Iya. Ibu gue punya masalah di saat waktu papa gue meninggal. Iya. Jadi ibu gue rumah itu terlilit lah masalah, bukan utang sih, masalah kayak usaha-usahanya Jatuh. Okay. Jadi bingung dong. Anak 9, Bo. Gue anak ke-8 dari 9 saudara. Iya. Ya kan? Iya. Bingung dong mau apa namanya? Biar bikin anak-anaknya biar makin besar, ya kan? Untuk masuk sekolah, membantu, biaya sekolah, iya. ya kan? Jadi mau nggak mau harus jual rumah. Rumah gue dijual. Kakak gue semua udah pada kuliah. Gue punya pemikiran gini, mah mendingan aku nggak usah kuliah lah, mendingan aku sampai SMA aja. Lebih baik aku tuh kerja daripada aku kuliah. Biaya masuknya tuh uang pangan tuh mahal banget. Kamu nggak mau ngerepotin mama? Nggak mau. Karena kamu lihat dia udah susah payah. Iya, ditambah lagi kan pada saat aku SMA itu mamaku udah umur 40-an udah umur 50-an lebih. Udah tua. cukup tua lah gitu. Iya. Terus. Ya udah pas gue lulus SMA, gue lebih baik gue, mah aku dapat kerjaan nih mah. Aku ini ya mah mau ngekos aja ya mah. Tapi nanti kamu uangnya gimana gitu, udah nggak apa-apa kok gitu. Nanti aku kan training dulu nih, ada mungkin gaji nggak seberapa. Dulu waktu gue inget banget dibayar 2,5, 2,5, 3,5. Bayarlah gue itu kos-kosan yang sepetak kayak gini nih. 2,5 kerja? 2,5 jadi waitress. Waitress. Sehari? Enggak, 2,5 sebulan tapi dapat makan. 2,5 apa?
250.000 sebulan. Jadi waitress. Jadi waitress di Taman Anggrek gue waktu itu. Kamu bisa masuk entertain itu gara-gara apa? Awalnya gue digermoin. Dibikinin akun untuk foto seksi ya, nanti gue biayain lu untuk foto ke studio. Nih masuk nih. Pakai bikini, masuklah gue. Namanya lu mau nama siapa? Nama yang nggak lu kenal aja biar supaya orang nggak tahu lu. Oh ya udah, bikin tuh nama Nelsa Candela di situ. Aku nonton di beberapa podcast, kamu begitu sedih ketika akhirnya kamu masuk dalam penjara. Apa sih yang sebenarnya akhirnya kamu rasakan saat itu? Orang tadi ngucilin gue tahu. Nggak diajak ngomong? Awalnya nggak ada yang ngomong, kadang sampai ada yang komplain dong sama sipir. Bu, ini gimana bu gini? Gue sebagai seorang wanita ya, gue ngomong gini, lu ngomong apa sama sipir? Jelas gue cewek. Hah? Lu masih percaya aja sama gosip-gosip di luar sana? Enggak, yang mereka takutin apanya sih? Kan lu cewek. Iya, gue cewek. Cuman dipikirnya dia tuh percaya sama gosip-gosip di luar sana. Gini loh, gue ngelihat lo, cewek. Tapi, kalau ditanya sebelumnya, gue nggak tahu, hanya kamu yang lebih tahu. Ngerti kan maksudnya kan? Oke. Ketika kamu itu sebenarnya maunya dilihat sekarang ini cewek kan? Emang gue cewek, dulu dan sekarang gue cewek. Sampai kapan? Jadi jangan kalian tuh yang menyamakan gue sama foto Muhammad Fattah, foto operasian Muhammad Fattah. Jangan disama-samakan kayak gitu, karena itu yang membuat pikiran gue tuh stres, pikiran gue tuh, ya Allah kalau kayak gini gue tuh jadi kayak gimana sih? Gue tuh nggak bisa dapet pasangan, gue nggak bisa dapet pacar, nggak bisa dapet jodoh. Kamu juga pengen hamil? Ya iyalah. Pengen punya anak? Pengen banget punya anak. Jadi kamu berharap suatu hari nanti kamu punya pasangan seperti halnya orang lain, kamu bisa menikah, kamu bisa punya anak dan memiliki keluarga. Iya. Oleh karena itu gue juga minta lu jangan sedih-sedih lagi. Gue nggak sedih kok. Karena gue lihat di beberapa video viral lu suka menangis, ya? Oke? Boleh dong? Iya. Karena laki-laki harus kuat. Let's go. Kok laki-laki sih?